Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikil adi ladzi yahkum bil haqqi wa ya'di bil adli wa yahdina ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala rahmat yang kita nikmati adalah karunia Allah, ya, dan marilah dengan kesehatan yang Allah berikan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah dan melaksanakan perintah dan menjauhi segalanya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang syikoh, para ustaz, para ulama, para wali Allah yang telah membuka cahaya yang benar untuk kita semua, yaitu agama Islam. Ustaz yang kita dan yang ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya paparkan tentang nikmat kubur dan azab kubur yang akan kita jalani di hari dimana kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan yang baru. Ada tiga tempat yang akan ditinggali oleh manusia, yaitu jauh dunia, kehidupan dunia sekarang ini, lalu barzakh, alam barzakh setelah kematian, dan lalu kubur, alam akhirat yang kekal. Para subscriber suara difabel yang dirahmati oleh Allah, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman subscriber suara difabel. Kematian adalah kepastian. Meskipun manusia tidak tahu kapan dan di mana kematian itu akan datang. Setelah itu manusia berada di alam barzakh, tempat yang berbeda dari alam dunia. Alam barzakh adalah nama bagi alam yang berada di antara kehidupan dunia dan akhirat. Dimulai sejak seorang manusia meninggal dunia hingga dibangkitkan pada hari kiamat. Di alam barzakh ini, bahasa subscriber suara difabel, manusia terbagi menjadi dua keadaan, yaitu mendapatkan nikmat dan atau mendapatkan azab dari kubur. Kita na'udzubillahi min dzalik, ngeri sedap. Para subscriber yang berbahagia, kan Allah dan saya cintai dan saya
banggakan. Nikmat kubur adalah berbagai kenikmatan yang Allah tampakkan kepada seorang mukmin atas amal-amal kebaikan yang dilakukannya selama di dunia. Sebaliknya, azab kubur adalah berbagai siksaan yang ditampakkan oleh Allah sebagai akibat atas kedurhakaan dan kemaksiatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Di antara bentuk azab kubur yang Allah perlihatkan adalah tempat kembalinya orang-orang kafir dan munafik kelak di neraka. Hal ini sebagai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghafir ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumul sa'atu idkhulu 'ala fir'auna asyadal adab. Anau yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Al-Ghafir ayat ke-46. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, kemudian dibukakan baginya pintu menuju neraka, maka ia akan melihat tempatnya di dalam neraka sampai hari kiamat. Isyarat azab kubur juga diungkapkan dalam Al-Quran tentang Fir'aun dan kaumnya yang mendapatkan azab di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahu syai'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Annahu yu'nisduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun
beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada mereka diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azabnya yang sangat keras. Na'udzubillahi min dzalik. Surat Al-Ghafir ayat 46. Alam kubur adalah tempat tinggal pertama setelah kematiannya. Maaf. Barang siapa yang mendapatkan nikmat kubur, maka ia akan memperoleh kemudahan setelahnya. Para subscriber Suara Fabel sekalian, sebaliknya barang siapa yang memperoleh azab kubur, ia akan mengalami kesulitan setelahnya. Berdasarkan Rasulullah bersabda, Innal qabra awwalu manasilil akhirah fa inna minhu fama ba'dahu asya'u min wa ilam yang minhu fama ba'dahu asyadu min. Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin yang berbahagia, Suara Fabel yang saya senangi karena Allah, ketahuilah bahwa azab dan kenikmatan kubur tetap akan dirasakan oleh setiap orang yang meninggal dunia, baik dikuburkan maupun tidak dikuburkan. Orang yang mati karena diterkam binatang buas, terbakar, tenggelam di lautan, jasadnya dibekukan di dalam peti es dalam jangka waktu yang panjang. Ada orang yang disalib dan yang lainnya. Semuanya akan merasakan nikmat atau azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil mengapa Allah menyediakan nikmat dan azab kubur. Para subscriber Suara Fabel perlu diingat, pertama, menampakkan karunia Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan dan di alam barzakh, sekaligus menampakkan penghinaan dan siksaan terhadap hamba-hambanya yang dusta dan bermaksiat. Para subscriber Suara Fabel. Yang kedua, menampakkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan siksa bagi mereka yang durhaka lagi kafir.
serta memberikan kenikmatan bagi yang beriman di alam kubur tanpa dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup. Ketiga, para subscriber suara difabel yang saya sendirikan Allah. Ketika seseorang mengetahui adanya azab kubur, maka mereka akan berusaha menghindarkan diri dari segala perbuatan yang menyebabkan mereka mendapatkan azab tersebut. Berikutnya, keempat, berhati-hati agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan maksiat yang menyebabkan memperoleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, para subscriber suara difabel. Azab kubur dapat menghapus dosa dan kemaksiatan serta mengurangi siksaan yang dilakukan seorang hamba selama di dunia pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, kita seharusnya memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan dari berbagai perbuatan yang dapat menyebabkan murka Allah. Kita juga memohon agar dimudahkan beramal soleh sehingga mampu selamat dari siksaan dan azabnya. Amin Allahumma amin. Demikianlah sedikit pelajaran yang bisa kita ambil, karena lebihnya mohon maaf. Dan saya pribadi dan manusia yang penuh dengan salah dan hilaf. Semoga apa yang saya sampaikan ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mohon dukungan dan like, komen, subscribe yang sebanyak-banyaknya untuk channel yang kita cintai, yaitu suara difabel. Semoga bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.